Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi asam basa. Silakan disimak video berikut ini. Asam, biasanya kalau kita bicara tentang asam, selalu identik dengan sesuatu yang berasa masam, misalkan seperti cuka atau lemon. Asam ini menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan, sehingga asam seringkali digunakan sebagai indikator alami. Ketika bereaksi dengan logam, asam menghasilkan gas hidrogen. Berikut adalah kisaran reaksinya. Jadi misalnya di sini saya memiliki HCl, kemudian bereaksi dengan logam magnesium, dia akan menghasilkan MgCl2 dan gas hidrogen. Kemudian jika bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi semisal sini saya memiliki HCl bereaksi dengan CaCO3, dia akan menghasilkan sisa-sisa adalah gas karbon monoksida, karbon dioksida dan H2O. Larutan asam bersifat menghantarkan arus listrik sehingga dia dikatakan termasuk larutan elektron. Kemudian kita bicara tentang basa. Jika basa dia berkebalikan dengan asam, basa cenderung bersifat pahit. Kadang dia memiliki rasa manis, misalkan seperti sabun atau kopi. Nah, basa ini terasa licin, misalkan sabun memiliki sifat seperti ini. Kemudian, basa juga dapat menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan, sehingga baik asam maupun basa dapat digunakan sebagai indikator alami. Lautan basa dalam air juga menghasilkan arus listrik. Berikut ini adalah contoh basa sederhana, misalkan di sini ada amonia NH3 dan ada OH- seperti ini. Nah, kemudian ada istilah asam arrhenius, di mana asam arrhenius adalah asam atau zat yang menghasilkan H+, H3O+ dalam air. Misal di sini ada HCl bereaksi dengan H2O atau air, dia menghasilkan H3O+ dan Cl-, sehingga jika dia menghasilkan H3O+, dikatakan sebagai asam arrhenius. Kemudian ada basa arrhenius. Nah, basa arrhenius ini, misalkan sini ada amonia bereaksi dengan H2O, dia menghasilkan NH4+ dan OH-. Perbedaannya, jika asam adalah H3O+ atau H+, basa adalah OH-. Nah, H3O+ lebih dikenal dengan istilah ion hidronium alias proton terhidrasi. Kemudian setelah asam arrhenius, ada istilah lagi asam Bronsted dan basa Bronsted. Kalau asam Bronsted ialah merupakan proton donor alias yang memberikan proton. Kemudian kalau basa Bronsted merupakan akseptor proton yang menerima proton tersebut. Misal di sini ada reaksi antara NH3 dan H2O menjadi NH4+ dan OH-. Manakah yang sebagai proton donor dan manakah yang sebagai akseptor proton? Kalau kita amati di sini, H2O berfungsi sebagai asam. NH3 merupakan basa. Kemudian NH4+ adalah asam, OH- adalah basa. Mari kita amati pada reaksi berikut ini. Di sini NH3 memiliki hanya 3 asam berupa ini H2O berupa asam. Nah, H+ dari H2O diberikan kepada basa. Jadi di sini karena proton bermuatan positif sehingga yang dikatakan sebagai donor proton spesies yang mampu memberikan muatan positif atau zat yang bermuatan positif ke zat lain. Di sini kan ada H+, H+ diberikan kepada si NH3 ini sehingga dia menjadi NH4+. Nah, karena ini kehilangan satu hanya ke NH3 sehingga dia menjadi OH-. Paham ya? Jadi kalau asam Bronsted yang memberikan H+, yang basa yang menerima H+. Asam Bronsted terdiri dari minimal 1 proton terhidrasi sehingga minimal dia bisa menyumbangkan 1 H+. Kemudian ada lagi istilah asam monoprotik. Jadi kalau asam monoprotik dia hanya mengalami ionisasi menjadi 1 H+. Jadi di asam monoprotik bersifat elektrolit kuat, asam kuat. Kemudian lagi ada HNO3, dia menjadi H+ dan NO3-. Ini pun juga bersifat elektrolit kuat dan asam kuat. Kemudian misal lagi ada asam monoprotik CH3COOH,
dia menjadi H+ dan CH3COO-. Tetapi untuk CH3COOH ini dia bersifat elektrolit lemah dan merupakan asam lemah. Kenapa? Karena tidak mampu terdisosiasi menjadi ion-ionnya semua. Kemudian ada lagi istilah asam diprotik. Asam diprotik mengalami 2 kali protonasi. Kan di sini ada H2SO4, dia menjadi H+ dan HSO4-. Kemudian HSO4- menjadi H+ lagi. Sehingga di sini 2 kali proses untuk melepaskan H+ dari H2SO4. Nah, H2SO4 sendiri dia merupakan elektrolit kuat dan asam kuat. Kemudian lagi ada istilah asam triprotik. Apa itu asam triprotik? Jadi artinya dia mengalami 3 kali proses untuk pelepasan H+-nya. Di sini H3PO4 menjadi H+ dan H2PO4-. Kemudian ada H2PO4 menjadi H+, menjadi HPO42-. HPO42- menjadi H+ dan PO43-. Jadi butuh 3 kali proses. Yang pertama ini bersifat kuat, asam kuat juga. Kalau ini bersifat lemah, asam lemah yang HSO4- ya. Kemudian ada elektrolit lemah, asam lemah terus sampai setiap prosesnya untuk H3PO4 alias asam fosfat. Nah, berikut ini identifikasi spesies berikut sebagai asam Bronsted, basa Bronsted atau keduanya. Masih ingat kan ya, asam Bronsted itu zat yang menyumbangkan H+, kalau basa Bronsted yang menerima H+. Nah, ini ada HBr. HBr di sini dia yang menyumbangkan H+ ya. Kemudian CH3COO- plus H+ dia sebagai basa Bronsted. Maksudnya bagaimana? Jika kita amati dalam reaksi ini, HBr dapat menjadi H+, artinya dia dapat menyumbangkan H+ dari dirinya ya. Jadi sini clue-nya itu jika setelah tanda panah ada H+, dia merupakan asam Bronsted. Kemudian kalau di sini kita amati CH3COO- ini dia menerima H+. Jadi H+-nya ini sebelum tanda panah ya. Dia bersifat sebagai basa Bronsted. Kemudian di sini ini apa? Jelas kalau tanda panahnya setelah ada H+ setelah tanda panah bersifat asam Bronsted. Kalau di sini dia menerima kan sebelum tanda panah ada H+ dia bersifat basa Bronsted. Nah, ada 3 soal ini silakan dikerjakan ya. H+ jadi menjadi H+ dan OH- sama dengan 2O. Nah, ini kalau diamati di sini lagi, tadi kan disebutkan basa menerima asam yang ngasih ya. Nah, yang sebelah sini dikatakan sebagai asam konjugat dan ini sebagai basa konjugat. Basa konjugat adalah suatu asam yang spesies yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Tadi kan H2O hanya diambil NH3 ya. Dikasih ke NH3 dia menjadi OH-, sehingga OH- bersifat sebagai basa konjugat ya. Jadi satu asam yang diambil, maksudnya kita memindahkan satu protonnya ke asam tersebut. Kemudian asam konjugat dari suatu basa adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa tersebut. Jadi asam plus basa menjadi basa konjugat plus asam konjugat. Berikut ini ada soal seperti ini. Apakah basa konjugat dari HF, H2SO4 dan NH3? Coba kita amati pengertian dari basa konjugat. Basa konjugat adalah suatu asam spesies yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Oke? Nah, jadi intinya kita memindahkan H dari masing-masing senyawa berikut ini. HF memiliki basa konjugat namanya F- karena hanya lepas ya. H2SO4 menjadi HSO4-, NH3 menjadi NH2- ya. Kemudian apakah asam konjugat dari O2-, SO42-, NH3? Nah, kalau asam konjugat kita menambahkan H+ pada senyawa ini. Jadi di sini asam konjugat dari O2- adalah OH-, SO42- menjadi HSO4-, NH3 menjadi NH4+. Oke? Paham ya? Nah, berikut ini adalah pasangan-pasangan konjugat dalam reaksi asam basa.
Jadi asam berpasangan dengan basa, basa pasangan dengan asam. Disebut juga pasangan konjugat. Oke. Jadi HF menjadi F-, H2O menjadi H3O+. Silakan dihubungkan sendiri ya. Nah, di sini menentukan pasangan asam basa konjugat. Nah, ini tugas untuk kalian. Sedang kalian tulis, kemudian kalian pelajari manakah yang pasangan asam basa konjugasi. Kemudian bagaimanakah sifat-sifat asam basa air? Jadi di sini kalau kita amati H2O sebagai air atau liquid, dia bisa mengalami disosiasi menjadi H+ dan OH-. Kemudian dari masing-masing H2O ini dapat mengalami reaksi autoionisasi, dapat mengalami ionisasi sendiri. Kemudian H2O ini jadi ketika posisinya adalah H3O+, dia bersifat asam. OH- bersifat basa ya. Jadi ini bersifat asam, bersifat basa karena dia mengalami autoionisasi. H3O+ dikatakan sebagai asam konjugat, OH- dikatakan sebagai basa konjugat. Kemudian di sini kita lihat di sini bagaimanakah nilai konstanta hasil kali ion air. Nah, jadi kan tadi sudah disebutkan H2O bisa menjadi H+ dan OH-. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, kita bisa menetapkan konsentrasi ya. Jadi di sini produk reaksi dibagi produk reaktan. Jadi Kc-nya konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O, di mana konsentrasi H2O ini bersifat konstan ya. Jadi KCH2O sama dengan KW sama dengan H+ dikalikan OH-. Nah, untuk KW ini disebut sebagai hasil kali ion air. Nilai KW itu berdasarkan hasil penelitian adalah 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 Celcius alias pada suhu kamar ya. Nah, di sini kita bisa menentukan kapan dikatakan netral, kapan dikatakan asam, kapan dikatakan basa. Nah, dikatakan netral jika konsentrasi H+ sama dengan OH-. Dikatakan asam jika konsentrasi H+ lebih besar dari konsentrasi OH-. Dikatakan basa jika konsentrasi H+ lebih kecil daripada OH- ya. Nah, ada soal seperti ini. Berapakah konsentrasi ion OH+ dalam larutan HCl yang konsentrasi hidrogennya sebesar 1,3 m? Nah, kita ketahui di sini KW sama dengan konsentrasi H+ kalau konsentrasi OH- menjadi 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, H+ diketahui dalam soal adalah 1,3 m. Di sini Bapak konsentrasi OH-, jadi KW dibagi konsentrasi H+. Jadi 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 1,3. Ketemu 7,7 kali 10 pangkat min 15. Nah, sekarang ada soal berapakah H+ dalam lautan 0,035 m NaOH. Nah, di sini ada NaOH ya. Jadi dia bersifat basa. Jadi kita sudah mengetahui apakah konsentrasi OH-nya. Silakan dihitung ya. Nah, saat ini kita belajar tentang pH. Apa sih pH? pH itu digunakan sebagai ukuran keasaman. Nah, bagaimanakah cara menghitung pH? pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk menghitung logaritmik seperti ini, adik-adik bisa menggunakan bantuan kalkulator atau perhitungan matematika sederhana. Nah, jika lautan bersifat netral, kan H+ sama dengan OH-, sehingga H+-nya bernilai 1 kali 10 pangkat min 7, artinya dia memiliki pH 7. Kalau asam, dia memiliki pH kurang dari 7. Jadi kalau pH 1 hingga pH 6 menandakan lautan tersebut bersifat asam. Kalau basa, dia memiliki pH di atas 7. Jadi pH 8 sampai pH 14 menandakan bersifat basa. Jadi di sini pH semakin naik jika H+-nya semakin turun. Nah, ini salah satu contoh dari pH. Misalkan di sini ada dia berbagai sampel ya, kita pengukuran pH-nya. Misalkan dia mengukur pH dari asam lambung di perut, ternyata pH-nya sekitar 1 sampai 2. Nah, ini menandakan dia bersifat asam.
lemon juice ketika dites karena ternyata 2,4. Jadi dia bersifat asam. Tandanya di sini, jadi ketika pH-nya di bawah 7 dia menandakan asam, ya. Tetapi air liur kita, saliva kita itu bersifat netral. Jadi kisarannya 6,4 sampai 6,9. H2O pH 7. Kemudian udara kita agak netral di sini. Kemudian untuk misalkan di sini amonia karena pH-nya di atas 7 bersifat basa. Nah, tadi kan sudah menghitung pH. Sekarang bagaimana menghitung pOH? pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, kita kembali ke rumus ini lagi. H plus dikalikan OH min sama dengan KW, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Sehingga di sini min log H plus min log OH min sama dengan 14. Jadi pH plus pOH sama dengan 14. Nah, berikut ini ada soal seperti ini. pH air hujan di daerah tertentu di bagian timur laut Amerika pada hari tertentu adalah 4,82. Berapakah konsentrasi ion H+ dalam air hujan? Nah, di sini kan bisa diketahui pH-nya sekian. pH kita bisa menentukan dari min log H+. Jadi kita masukkan pH-nya adalah 4,82. Nah, ini bagaimana menghitung H+-nya? Kita menggunakan rumus anti-log. Jadi H+ dihitung dari 10 pangkat min pH, ya. Jadi 10 pangkat min 4,82 ketemu sekian, 1,5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian soal lagi, konsentrasi ion OH min dalam sampel darah adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7 m. Berapakah pH sampel darah tersebut? Nah, kita disuruh menghitung. Di sini kita menghitung pH-nya, ya. Yang kita adalah OH min-nya. pH plus pOH sama dengan 14. Nah, di sini kita adalah pOH-nya. Jadi kita menghitung min log OH min-nya, ya, ketemu 6,6. Nah, bagaimana menghitung pH? Jadi 14 min pOH, 14 min 6,6 ketemu 7,4. Nah, sini ada soal. Seorang kimiawan mengencerkan asam klorida pekat untuk membuat dua larutan. Yang pertama, konsentrasi 3M dan konsentrasi 0,024 M. Hitunglah H3O+, pH-nya berapa, OH min-nya berapa, dan pOH dari kedua larutan tersebut pada pH 25 Celcius. Kemudian soal lagi, berapakah H3O+, OH min, dan pOH dari suatu larutan yang memiliki pH 3,67 dan pH 8,05. Dua soal ini silakan dikerjakan, ya. Di sini perlu kita ketahui bagaimanakah cara kita menghitung konsentrasi dari asam klorida pekat. Cara menghitungnya adalah, jadi di sini asam klorida pekat di sini kalau kita ketahui dia memiliki kadar sekitar 63%. Nah, cara menghitungnya adalah M sama dengan Rho. Kita cari apakah massa jenis dari hasil pekat, ya, dikalikan 10 dikalikan persentasenya. Jadi kita masukkan 63-nya, ya. Kemudian dibagi MR dari HCl. MR dari HCl. Nanti ketika sudah mengetahui berapakah M dari hasil pekat, kita membuat larutan pengenceran seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian ada lagi istilah elektrolit kuat, menandakan dia 100% terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Ini sudah saya bahas, ya, di bab larutan kemarin, ya. Kemudian ada elektrolit lemah, tidak dapat terdisosiasi secara sempurna. Nah, misalkan ini ada CH3COOH menjadi CH3COO- dan H+. Tandanya ini belum bisa terdisosiasi secara sempurna. Jadi kalau asam kuat, tandanya di sini dia menghasilkan H3O+ seperti ini, ya. Jadi panahnya arah panah 1 gitu. Kalau asam lemah, tandanya dia mengalami panah arah 2 seperti ini, dia mengalami panah reversibel. Ada HF, ada HNO2, ada H2SO4- dan H2O. Kalau basa kuat juga sama, panahnya 1 alias reaksinya ke arah produk semua.
Kalau basa lemah reaksinya reversibel. Oke ya. Nah, pasangan asam basa konjugat. Jika asamnya kuat, basa konjugatnya sangat lemah. H3O+ adalah asam terkuat yang dapat berada di dalam lautan berair. Ion OH- adalah basa terkuat yang dapat berada di dalam lautan berair. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari asam kuat, basa kuat, dan basa lemah ya. Jadi di sini yang untuk seperti ini dia asam kuat. Di sini ada misalkan ada HClO4, asam hipoklorit, ada HI, ada Br. Nah ini. Kemudian ada di sini adalah basa lemah. Nah di sini asam sama basa itu berkebalikan. Jadi kalau asamnya semakin meningkat, basanya semakin menurun. Jadi nanti silakan dipahami pelan-pelan ya. Nah untuk berikutnya bab mengenai perhitungan asam basa saya akan jelaskan pada video berikutnya. Sekian dulu pengertian tentang asam arrhenius, asam prostate, asam basa kuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.